Oke, kita akan langsung menuju ke Prof. Freddy terlebih dahulu. Prof. Freddy, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Lindell menyampaikan bahwa komunikasi yang saat ini tengah terbangun antara Indonesia, China, dan juga Amerika Serikat ini ada kepentingan bersama bicara soal ekonomi. Artinya, apakah kemudian eskalasi konflik di Laut Cina Selatan ini eskalasinya tidak akan meningkat mengingat yang menjadi fokus utama dari seluruh negara saat ini adalah bicara soal ekonomi? Iya, sebetulnya isu paling besar kan the rise of China ini ya. The rising China ini yang membuat kegiatan perekonomian dunia ini menjadi perhatian gitu. Khususnya bagi Amerika Serikat yang terus terang nampaknya juga terimbas ekonominya begitu ya. Jadi Laut Cina Selatan itu termasuk jalur padat dunia untuk maritim gitu ya. Jadi kepentingan Amerika Serikat juga di situ besar. Nah, Indonesia sebagai negara yang bisa dikatakanlah negara pantai gitu ya, meskipun tidak langsung ke Laut Cina Selatan, menjadi strategis gitu ya. Jadi untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik tentu biasanya dibutuhkan pihak-pihak yang bisa dipandang sebagai negara netral begitu ya, bisa menengahi dan meredam ketegangan. Dalam hal ini diharapkan Indonesia. Kenapa Indonesia? Mereka melihat dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara Indonesia dengan China akhir-akhir ini begitu ya, yang tidak bisa dianggap sepele oleh Amerika Serikat begitu ya. Satu-satunya cara Amerika Serikat adalah juga membuka hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia. Karena kalau hubungan kedekatan Indonesia lebih banyak dengan China, Amerika Serikat tidak melakukan manuver apa-apa, tentu Amerika tidak akan mendapatkan gain sama sekali nantinya begitu ya. Jadi pertarungan utamanya kan sebetulnya antara Amerika Serikat dengan China begitu ya. Jadi kita di Asia Tenggara ini memang dikenal sebagai negara yang dengan prinsip bebas aktifnya diharapkan bisa menengahi ini semua gitu. Jadi pilihan kunjungan itu memang sangat tepat ya. Jadi ke China lebih dahulu, habis itu langsung berangkat ke Amerika Serikat. Ya, baik. Memang isu terutama itu adalah persaingan antara ekonomi Cina dengan Amerika Serikat begitu ya. Indonesia yang makanya tadi saya bilang bagaimana bisa memanfaatkan, tidak ikut dalam pertarungan itu menjadi terjepit nanti di tengah dan sebagainya ya itu. Baik, Prof. Freddy, tapi kalau kita lihat dari kedua penawaran dari Amerika Serikat dan juga Cina, kalau Amerika tadi soal freedom of navigation, kemudian Cina perjanjian pengelolaan sumber daya maritim. Nah, keduanya ini mana yang lebih menguntungkan untuk Indonesia? Apakah tadi sudah menjawab bahwa negara pertama yang dikunjungi adalah Cina itu jadi prioritas kita saat ini? Iya, jelas ya, karena dari segi geopolitik, geostrategis kan Cina itu lebih punya kedekatan yang spesifik lah ya secara strategis dengan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintahan sebelumnya nyata sekali membangun kedekatan hubungan ekonomi yang begitu besar dengan China, dan kita lihat pemerintahan yang sekarang nampaknya adalah melanjutkan gitu ya. Jadi buat Amerika tidak ada jalan lain ya, juga harus melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk memecahkan katakanlah kebuntuan mereka mendekati China begitu ya. Jadi saya pikir itu pentingnya Indonesia dalam rangka menata hubungan Amerika Serikat dengan China di bidang ekonomi khususnya. Ya, jadi ini peran strategis Indonesia bisa menjadi katalisator di tengah konflik geopolitik itu tadi ya. Kita menuju ke Prof. Lindell. Prof. Lindell, tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Lindell. Kita ingin fokus dulu. Prof. Lindell menyampaikan ada kepentingan bersama, kolaborasi bersama untuk kepentingan ekonomi. Ini artinya apakah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan juga China ini tidak akan meningkat atau seperti apa, Prof. Lindell?
Sekali lagi, memang ini semuanya tergantung pada orang-orang yang di dalam pembicaraan ini, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump nanti. Seperti yang disinggung tadi, sebetulnya ini kunjungannya itu hanya protokol, ya, seremonial, di mana ke Cina dulu, lanjut ke Amerika. Dua-duanya memang ditunjukkan bahwa mereka dua-duanya itu penting, dan untuk Presiden Prabowo dan posisinya Indonesia itu juga siap untuk dan bersedia untuk bisa sangat strategis di sana, mengingat bahwa memang ada hubungan yang baik dua-duanya, dan ini negara non-aligned. Tapi sekali lagi, semuanya itu tergantung pada administrasi yang akan datang. Bukan di Indonesia saja yang baru mulai, tapi yang belum mulai di Presiden Trump atau administrasi Presiden Trump. Karena memang tidak bisa dua orang yang berbeda satu sama lain daripada posisinya Presiden Biden dan Presiden Trump yang akan datang. Oke. Dan kemiripan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo sebagai aktornya itu sangat mirip, dan tergantung hubungan mereka apa itu selaras atau tegang. Oke, tapi potensi untuk konflik geopolitik antara Cina dan juga Amerika di Laut Cina Selatan ini gimana? Eskalasinya potensinya akan meningkat nggak, Prof? Kita kan bicara potensi bisa iya, bisa enggak. Ya, meningkat juga ya, tapi saya rasa dua-duanya itu sangat-sangat berhati-hati ya, bahwa memang apalagi memang sekarang ini Joe Biden, dia bukan orang yang eratik, bukan orang yang cepat bergerak atau apa. Jadi saya rasa untuk sekarang ini semuanya itu oke. Tapi saya rasa di Amerika juga memang banyak yang di sini yang tegas, yang agak bingung ke depannya dengan Donald Trump. Bagaimana dia hubungannya, sepertinya dia sangat kagum sama Presiden Cina, ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bisa membuatnya agak aman, dan kita tidak harus terlalu gugup. Tapi Donald Trump sekali lagi dia eratik, kita sangat susah diduga dia mau ke depannya gimana. Oke. Nah, saya rasa ini posisinya untuk Presiden Prabowo yang sangat strategis. Jadi Indonesia bisa berperan di sini sangat-sangat signifikan. Oke, baik. Profesor Linde, maksudnya adalah bahwa presiden terpilih nanti ini memang tidak bisa diduga begitu kebijakannya akan bagaimana. Kemudian pertemuan saat ini antara Presiden Prabowo dengan Biden pun juga sebetulnya hasil yang dicapai, hasil kesepakatan yang dicapai nanti tidak ada jaminan akan berlanjut begitu di presiden terpilih nantinya, yaitu Donald Trump. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi.